Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan perlindungannya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Kemudian tak lupa Ibu ingatkan meskipun kita itu kuliahnya secara online, Ibu harapkan tidak menyurutkan semangat anak-anak Ibu untuk bisa terus semangat, untuk terus bisa menuntut ilmu dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, pertama marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu mau ambil absen daftar hadir anak-anak Ibu terlebih dahulu? Apakah hadir semuanya atau tidak? Pertama, Fanggiana Safitri. Hadir, Bu. Hayatul Novita. Hadir, Bu. Poppy Ayu Saputri. Hadir, Bu. Syafiratul Mar'ah. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu harapkan untuk kedepannya absensi kita ini anak-anak Ibu semuanya bisa full hadir semuanya. Oke, terkait dengan sesuai dengan silabus kita minggu lalu, kemudian untuk materi hari ini kita akan fokus materi sel, baik itu komponen kimia sel maupun struktur dan fungsinya. Nah, sebentar lagi Ibu akan menayangkan slide presentasi PPT Ibu kepada Ananda semua. Ibu harapkan tolong disimak baik-baik, nggak ada yang tidur, nggak ada yang sambil buka WA, sambil buka Instagram ya. Tolong simak penjelasan Ibu dengan baik. Karena apa? Karena di sini sering sekali materi ini tuh penting dan sering sekali keluar ketika ujian. Oke, Ibu akan share terlebih dahulu slide presentasi Ibu. Oke, sudah ada muncul di layar HP-nya masing-masing atau komputernya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, nah untuk materi kita hari ini yaitu komponen kimia penyusun sel, kemudian ada struktur dan fungsi sel. Nah, untuk saat yang pertama kita akan membahas terkait dengan komponen kimia penyusun sel. Nah, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa sih konsep sel menurut anak-anak Ibu sepengetahuannya saja? Ada yang mau jawab apa itu sel menurut anak-anak Ibu? Poppy, Bu. Oh, silahkan Poppy. Apa sel menurut Poppy? Sel merupakan struktur unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, Bu. Sekian dari Poppy, Bu. Iya, terima kasih Poppy. Ya, benar yang dikatakan Poppy, bahwa sel itu merupakan unit terkecil, kemudian fungsional pada tubuh makhluk hidup, baik itu untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Di sini ada kata kunci terkecil sama fungsional. Kalau terkecil ini maksudnya adalah bahwa sel itu ukurannya kecil. Nggak bisa kita mau lihat sel itu dengan mata telanjang, nggak bisa kita lihat sel itu dengan secara langsung, harus menggunakan alat yang bisa membantu melihat, contohnya mikroskop atau alat-alat lain yang memungkinkan kita untuk melihat sel, karena ukurannya itu sangat kecil. Berapa ukuran sel, Bu? Ukurannya itu sekitar 1 sampai 100 mikrometer, jadi sangat kecil sekali. Makanya butuh alat bantu untuk bisa melihatnya. Kemudian kata kunci kedua dari sel apa? Fungsional. Fungsional itu maksudnya adalah sel ini yang akan mewakili kegiatan tubuh kita, baik itu kegiatan metabolisme, reaksi kimia,
pembentukan energi, pembelahan sel, ya itu dijalankan oleh sel semuanya. Makanya dikatakan sel itu fungsional di tubuh makhluk hidup. Nah, kita masuk lagi untuk komponen dari sel itu sendiri. Nah, untuk komponen sel, dia itu ada dua, komponen organik satu, komponen anorganik satu. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk komponen organik dari sel itu yang pertama adalah protein. Nah, setiap yang kita makan mengandung protein, contohnya telur, tempe, ataupun tahu, daging, itu dibutuhkan oleh sel. Karena kandungan proteinnya itu yang membantu sel untuk bisa bekerja. Nah, berikutnya protein ini adalah penyusun dari membran sel. Kalau nggak ada protein, ya nanti membran sel tidak bisa terbentuk, kinerja sel juga akan tidak bekerja dengan baik. Kemudian berikutnya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan komponen yang penting juga. Kenapa? Karena karbohidrat kan sebagai sumber energi nanti. Kalau si sel sendiri nggak ada ATP-nya, nggak ada energinya, ya nggak bisa bekerja. Kalau sel nggak bekerja, ya tubuh kita juga tidak bisa beraktivitas. Akibatnya itu berbahaya untuk makhluk hidup. Nah, untuk karbohidrat itu sendiri, dia bisa kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi, baik itu contohnya nasi, jagung, ataupun gandum, dan lain-lainnya. Makanya kita sebagai manusia butuh makan, butuh nasi, butuh makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, berikutnya adalah lemak. Sama-sama kita ketahui bahwa untuk lemak itu sendiri, nanti kalau sudah disintesis, hasilnya adalah asam lemak sama gliserol. Nah, untuk asam lemaknya itu sendiri, itu juga sama fungsinya dengan protein tadi, penyusun membran sel. Jadi organel sel ini ya semuanya tergantung dari apa yang kita makan. Kemudian berikutnya adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini difungsikan nanti untuk pembelahan sel biasanya. Nah, untuk protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat itu semuanya dibutuhkan oleh sel. Dibutuhkan oleh sel untuk bisa menjalankan aktivitas tubuh kita. Oke, berikutnya itu adalah komponen anorganik. Di sini ada 3 komponennya, yaitu ada air, ada vitamin, ada mineral. Nah, untuk air ini adalah komponen paling tinggi, paling banyak di sel. Sama dengan tubuh kita, karena 70% sampai 80% tubuh kita itu adalah air. Kalau untuk sel juga demikian. Dia komponen paling utamanya di sel itu adalah air. Kenapa? Nanti difungsikan untuk sebagai pelarut, difungsikan untuk membantu reaksi-reaksi kimia, membantu untuk proses metabolisme sel. Nah, makanya komponen utama dan komponen paling banyak itu adalah air. Berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini biasanya fungsinya adalah untuk sebagai katalisator. Ya, fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Vitamin apa aja? Ya, semuanya. A, B, D, E, K, atau istilahnya AD. Nah, ada lagi vitamin B12, vitamin B kompleks, dan lain-lainnya. Semuanya dibutuhkan oleh sel untuk melakukan aktivitasnya. Nah, berikutnya adalah mineral. Mineral ini berperan dalam aktivitas metabolisme sel dan juga pengaturan kinerja enzim. Dia juga mengatur tekanan osmosis di dalam sel itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas itu, nah ini dia. Karena judul materi kita hari ini komponen kimia sama struktur sel, tolong anak-anak ibu pahami dan tolong dengarkan penjelasan ibu terkait dengan struktur sel hewan sama sel tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini ibu bertanya, menurut anak-anak ibu, sel hewan sama sel tumbuhan itu sama atau tidak? Tidak, Bu. Iya. Ya, kalau coba anak-anak ibu lihat dari segi organelnya, memang mirip. Di sel hewan ada mitokondria, di sel tumbuhan juga ada. Tetapi dari segi struktur dan komponen antara kedua sel ini berbeda. Nah, tolong anak-anak ibu lihat organel sel, kita lihat dari sel hewan terlebih dahulu. Nah, dari sel tumbuhan. Yang paling jelas, yang paling signifikan perbedaannya di sini ada apa? Apa menurut anak ibu?
beda sel hewan sama sel tumbuhan ini yang paling jelas sekali perbedaannya? Ada dan tidak adanya dinding sel, Bu. dinding sel. Kita lihat dari segi struktur, kalau sel tumbuhan itu strukturnya lihat itu lebih kaku dia dibandingkan dengan sel hewan. Kalau sel hewan dia bentuknya membulat dan kayak lebih lentur dibandingkan sel tumbuhan ya, karena itu tadi dinding sel. Nah, di sini Ibu akan membahas setiap organel yang ada di sel tumbuhan maupun sel hewan itu sendiri. Yang pertama, lihat di sel hewan terlebih dahulu. Itu ada membran sel. Nah, itu membran sel. Silahkan dilihat. Apa itu fungsinya membran sel? Nah, untuk membran sel, fungsinya itu adalah untuk pengaturan zat keluar atau yang masuk ke dalam sel itu sendiri. Kalau dirasa penting menurut anak Ibu, penjelasan dari Ibu, silahkan dicatat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut untuk organel berikutnya, itu ada nukleus. Nah, nukleus ini difungsikan untuk pengaturan kegiatan sel. Semua kegiatan, baik kegiatan metabolisme, reaksi kimia, pergerakan zat atau segala macamnya, nah, itu diatur oleh nukleus. Nah, di dalam nukleus ada apa? Istilahnya adalah nukleolus. Nukleus ini adalah inti dari nukleus itu sendiri yang berwarna ungu yang berada di tengah. Silahkan dilihat sama anak-anak Ibu di slide PPT yang Ibu tayangkan. Oke, berikutnya itu adalah organel dari sitoplasma. Nah, sitoplasma fungsinya itu adalah untuk penyimpanan cairan sel untuk reaksi kimia. Kemudian lihat lagi, di sebelah kanan ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini biasanya difungsikan untuk sekresi sel. Berapa lagi yang bisa dilihat dari organel sel hewan? Nah, itu ada mitokondria. Ada yang tahu fungsi mitokondria ini, anak-anak Ibu? Gina, Bu. Ada yang tahu? Kopi, Bu. Gina, silahkan. Menurut Gina, apa fungsi mitokondria itu, Gina? Tempat pembentukan energi, Bu. Iya, benar sekali bahwa mitokondria itu adalah tempat pembentukan ATP atau energi yang dibutuhkan untuk kinerja sel. Baik itu sel tumbuhan, sel hewan, keduanya punya mitokondria. Kalau nggak ada mitokondria ya fatal akibatnya, nggak bisa sel itu bekerja. Kemudian apa lagi? Nah, itu lisosom. Lisosom biasanya difungsikan untuk pencernaan intrasel dari sel hewan. Kemudian, apalagi organel yang bisa kita lihat? Nah, vakuola. Di sini, antara vakuola sama sitoplasma itu sama fungsinya, yaitu untuk penyimpanan cairan sel. Cuman apa yang membedakan? Nah, untuk vakuola dan sitoplasma, dari segi zat yang disimpannya. Kalau di sitoplasma, zat yang disimpannya apa? Zat yang dibutuhkan untuk reaksi kimia. Berarti kata kuncinya yang dibutuhkan untuk reaksi kimia. Kalau vakuola, semuanya disimpan. Baik itu zat yang dibutuhkan, zat yang pembuangan, zat yang sudah tidak perlu lagi disimpan di vakuola. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan antara sel hewan sama sel tumbuhan, mana yang besar vakuolanya? Sel hewan atau sel tumbuhan? Mana yang paling besar anak-anak Ibu? Vakuola tumbuhan atau pada sel hewan yang paling besar? Tumbuhan nih, Bu. Tumbuhan, Iya. Bu. Yang paling besar itu pada sel tumbuhan. Kenapa? Itu karena kita lihat kalau sel tumbuhan itu sifatnya adalah autotrof, bisa dia menghasilkan makanan sendiri. Kalau sudah menghasilkan makanan sendiri, berarti dia bisa melakukan metabolisme setiap hari. Makanya nanti kalau sudah terjadi fotosintesis, ya reaksi kimianya berlangsung, zat-zatnya juga ada yang dihasilkan, zat pembuangannya juga ada. Makanya vakuola sel tumbuhan itu lebih besar dibandingkan vakuola sel hewan. Jadi tolong anak-anak Ibu pahami sekali konsep apa namanya itu, gambar yang Ibu tayangkan ini, karena ini sering sekali muncul pertanyaan baik itu di ujian ataupun di ujian nasional, itu sering sekali. Tolong dipahami gambarnya, apa organelnya, kemudian fungsi organel yang ditunjuk itu apa, itu yang paling sering. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan bahas. Nah, karena di materi ini tuh tentang struktur dan struktur yang lebih ditekankan, maka Ibu akan lebih banyak menayangkan atau memperlihatkan gambar pada anak-anak Ibu. Supaya apa? Supaya jelas mana yang bentuk bagian-bagian dari organel itu. Ini sudah kita bahas tadi ya, bagian-bagian sel, membran sel, plasma, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum. Itu sudah bahas kita tadi. Nah, kita lanjut untuk organel selnya saja. Nah, untuk organel sel, kita mulai dari dinding sel terlebih dahulu. Mana dinding sel ya? Sebentar. Ya ini. Oke. Sebagaimana Ibu jelaskan tadi, karena di sini lebih menekankan struktur, maka Ibu akan lebih banyak memaparkan terkait dengan gambar. Nah, tolong dipahami bagaimana struktur dari organel itu. Karena kalau tadi gambar yang pertama kan itu secara keseluruhan, jadi susah kita melihatnya. Maka Ibu carikan gambar yang satu-satu, beberapa organel sel yang lebih jelas gambarnya. Nah, pertama itu adalah dinding sel. Dinding sel sama-sama kita ketahui itu adanya pada tumbuhan. Fungsinya apa? Yaitu untuk pelindungan sel. Nah, dinding sel tumbuhan itu tidak satu dia, ada dua, dinding sel primer satu sama dinding sel sekunder. Nah, tolong perhatikan anak-anak Ibu, itu ada dinding sel primer. Nah, di bagian luar itu biasanya terbentuk dari aktivitas pertama dari tumbuhan itu sendiri. Dinding sel primer biasanya mengandung selulosa, pektin, hemiselulosa, dan sifatnya lebih sedikit lunak dibandingkan dinding sel sekunder. Kemudian ketika dinding sel primer sudah tidak aktif lagi bekerja, terbentuklah dinding sel sekunder. Nah, dinding sel sekunder ini biasanya terdiri atas kandungan lignin atau zat kayu. Makanya kalau dinding sel itu sifatnya keras ya, karena ada kandungan lignin pada dinding sel sekunder. Dia yang nantinya akan menggantikan dinding sel primer. Oke, lanjut. Berikutnya itu adalah struktur kloroplas. Organelnya apa? Organelnya itu adalah plastida. Biasanya membantu dalam proses fotosintesis. Nah, kalau kita lihat dari struktur, di bagian luar apa dulu? Nah, itu membran luar. Membran luar itu biasanya untuk zat masuk dan keluar pada plastida atau kloroplas itu sendiri. Kemudian bagian dalam ada lagi membran, namanya membran dalam. Nah, di sini paling ciri khas dari plastida itu ada istilah granum atau stroma. Atau granum itu bisa digantikan dengan kata grana yang lebih sering kita dengar ya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, apa beda fungsi grana sama beda fungsi stroma? Ada yang tahu jawaban itu, anak-anak Ibu? Ada Bu, saya Ada yang Bu. tahu? Ada Bu. Siapa itu namanya? Saya Bu Hayatul Novita Bu. Oke, Hayatul Novita, silahkan jelaskan apa beda grana sama stroma yang ada di plastida. Beda grana dan stoma pada organel plastida itu yang pertama Bu, kalau grana itu tempat reaksi terang fotosintesis, sedangkan stoma tempat reaksi gelap fotosintesis. Sekian Bu jawaban saya. Terima kasih Ayah. Benar sekali yang disampaikan oleh Ayah tadi. Grana itu tempat reaksi terang. Kalau tadi proses fotosintesis. Kalau reaksi terang berarti butuh cahaya matahari. Kalau diastroma itu digunakan ketika fotosintesis tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, itu dia reaksi gelap. Nah, itu ada apa lagi bagiannya? Ada lumen. Lumen itu satu yang mirip tumpukan koin. Koin itu namanya satu koin itu namanya lumen. Kalau satu tumpukan dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas tumpukan koin itu namanya tilakoid. Jadi silahkan pahami ya anak-anak Ibu, setiap gambar yang Ibu tayangkan, apa fungsinya tadi, tolong mudah-mudahan anak Ibu paham lah dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke lanjut, berikutnya itu terkait dengan apa lagi? Mitokondria. Nah, ini juga sering sekali keluar banyak pertanyaan biar di ujian ataupun
di UH, ulangan harian, sering sekali keluar. Struktur mitokondria. Mitokondria tadi fungsinya apa? Apa fungsinya tadi? Siapa yang masih ingat? Nggak ada yang ingat lagi fungsi mitokondria. Ada, Bu. Ada, Bu. Apa fungsinya? Untuk tempat pembentukan ATP. Ah iya, benar sekali. Untuk pembentukan energi atau ATP. Kita lihat struktur dari mitokondria itu bagaimana. Nah, struktur mitokondria yang pertama bagian luar terlebih dahulu. Membran luar. Kemudian membran dalam. Dia ada dua. Ada membran luar sama membran dalam. Kalau dia membran luar, biasanya digunakan untuk aktivitas zat yang masuk yang keluar di bagian terluar sekali. Kalau dia membran dalam, biasanya membantu dalam zat yang ada di dalam, itu matriks, DNA-nya, kemudian zat-zat yang lainnya. Kemudian di dalam mitokondria juga kita temukan ribosom, tuh yang kecil warna orange. Ada kelihatan anak ibu ribosom? Ada, Bu. Ada, Bu. Silahkan dilihat itu, ada ribosom. Kemudian ada matriksnya. Nah, matriks itu yang zat yang warna biru itu, yang cairannya itu matriks dari mitokondria. Ada DNA, untaian DNA nampak yang seperti tali itu warna merah, ada kelihatan? Ada, Bu. Nah, ya, itu. Kemudian apa lagi? Krista. Nah, krista ini fungsinya untuk memperluas permukaan membran. Kalau sudah diperluas permukaan membran, berarti nanti bisa dipercepat pembentukan energi atau ATP yang ada di mitokondria. Nah, itu fungsi dari krista itu sendiri. Oke, lanjut lagi anak-anak ibu. Kita, oh ya, biasanya orang-orang bilang ini organelnya mirip sendal ya. Emang mirip sendal ya, kita lihat kalau mitokondria ini. Ya, karena kalau di ujian pun sering gambarnya itu diberi penampang yang mirip sendal. Kayak apa lagi? Nukleus. Kita bahas nukleus lagi. Untuk nukleus, fungsinya juga sudah Ibu bahas tadi, yaitu fungsinya untuk pengatur kegiatan sel. Untuk nukleus itu sendiri, kita lihat strukturnya. Di bagian luar apa dulu? Pori-pori, inti. Ada pori-pori, ada inti. Itu sebenarnya tuh. Nah, untuk pori-pori biasanya karena kegiatan nukleus ini juga cukup fungsinya juga fungsional, jadi perlu tempat pengeluaran nantinya. Keluarlah nanti di lewat pori-pori. Kemudian selubung inti yang menyelubungi bagian dalam dari nukleus itu sendiri. Kemudian apa lagi bagian-bagiannya? Kromatin. Kromatin itu yang seperti benang. Untaian benang yang menyelubungi nukleolus. Nah, di sini ada istilah nukleus sama nukleolus. Bedanya, kalau nukleus itu bagian inti dari sel. Kalau nukleolus itu inti dari nukleus yang berwarna ungu, yang bagian tengah. Nah, itu adalah nukleolus. Fungsinya ya itulah untuk pengatur kegiatan sel, biar itu reaksi kimia, reaksi metabolisme, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Kita selanjutnya itu materinya apalagi itu struktur ribosom. Struktur ribosom itu sama-sama ketahui itu ada subunit kecil sama subunit besar, subunit besar. Biasanya terdiri atas untaian RNA sama protein. Fungsi ribosom apa? Yaitu untuk pembentukan sintesis protein. Jadi subunit besar sama subunit kecilnya nggak bisa dipisahkan. Mereka biasanya berdekatan. Karena tadi di gambar utama nggak jelas, jadi di sini Bu memberikan pemaparan struktur ribosom. Itu ada subunit kecil dan subunit besar. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk materi ini, Ibu beri tugas untuk anak-anak Ibu. Silahkan nanti bekerja per kelompok ya. Ibu akan bagi kelompoknya, yaitu kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, silakan nanti cari perbedaannya. Nanti Ibu akan perlihatkan tabelnya. Silakan lengkapi tabel itu. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Fanggiana sama Safiratul Mar'ah. Mana orangnya?
Hadir, Hadir, Bu. Bu. Oke, berikutnya kelompok 2 itu ada Poppy sama Ayah. Mana orangnya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, silahkan kerjakan tugas ini dalam waktu 5 menit ya. Soalnya nggak banyak kok. Cuma 10, cuma jawab ada dan tidak adanya saja. Cari perbedaannya, oke? Silahkan dikerjakan, nah, Ibu. Nah, Ibu akan perlihatkan slide tugasnya terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, silahkan kerjakan 1 sampai nomor 10. Oke, anak-anak Ibu. Udah 5 menit ya. Kita langsung saja jawab ya. Pertanyaan udah selesai nih, kelompok 1, kelompok 2 udah selesai. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ingat waktu kita sebentar lagi habis karena kita kuliah online. Belajar online jadi terbatas waktunya ya. Oke. Kita lanjut saja menjawabnya, kita bahas satu-satu. Dari kelompok 1, Ibu tugaskan nanti menjawab bukan soal ya, poin nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Kelompok 2 itu poin nomor 6 sampai nomor 10. Kepada kelompok 1, silahkan jawab apa yang telah didiskusikan bersama temannya. Baik, Bu. Bu? Oke, Baik, silakan Bu, dijawab saya kelompok akan 1. menjelaskan perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan, Bu. Oke, silakan Fanggiana. Ya, untuk bentuknya sel tumbuhan itu dia tidak tetap, Bu. Ya. Kemudian untuk sel hewan dia bentuknya tetap. Untuk ukuran pada sel tumbuhan lebih besar, sedangkan pada sel hewan lebih kecil. Kemudian mitokondrianya pada sel tumbuhan itu ada dan sel hewan ada. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Vira, Bu. Oke, lanjutkan oleh temannya. Safiratul, silahkan. Oke, Bu. Vira akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan di lembar kerja ini, Bu, yang telah disampaikan oleh Gina tadi, yang mana kita lihat ya perbedaannya pada ribosom pada sel tumbuhan itu ada dan pada sel hewan itu ada. Dan juga pada plastidanya yaitu pada sel tumbuhan juga ada dan pada sel hewan tidak ada. Mungkin cuma itu saja, Bu. Kita kembalikan lagi ke Ibu. Ya, terima kasih kelompok 1, Gina dan Syafiratul Mar'ah. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, kita jawab terlebih dahulu, nanti kita simpulkan di akhir ya. Oke, kita lanjut untuk poin nomor 6 sampai nomor 10. Itu kelompok 2, ada Poppy sama Ayah. Silakan dijawab, Poppy dan Ayah. Baik, Bu. Saya akan menjawab lanjutan dari pertanyaan, yaitu nomor 6. Perbedaannya yaitu lisosom, di mana sel tumbuhan itu tidak ada, sedangkan sel hewan ada. Yang ketujuh adalah dinding sel. Di sel tumbuhan ada, sedangkan sel hewan tidak ada. Oke. Yang Lagi. kedelapan yaitu sentrosom atau sentriol. Sedangkan di sel tumbuhan tidak ada, sedangkan di sel hewan ada. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Poppy, Bu.
Baik, Bu. Saya akan melanjutkan untuk poin nomor 9 dan nomor 10. Jika kita lihat dari vakuolanya, kalau di sel tumbuhan itu ada dan berukuran besar, sedangkan pada sel hewan sedikit dan ukurannya itu kecil. Dan untuk membran plasmanya itu pada sel tumbuhan ada dan pada sel hewan juga ada. Sekian jawaban dari saya, Bu. Kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Baik itu dari kelompok 1 sama kelompok 2 jawabannya benar sekali. Sudah tepat bahwa di sini kita membahas tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi di sini Ibu akan simpulkan apa perbedaan yang paling signifikan. Dari jawaban anak Ibu tadi sudah bagus dan sudah benar sekali. Tidak ada yang salah, memang benar semuanya. Nah, kita simpulkan lagi. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara sel hewan sama sel tumbuhan itu yang pertama dari segi dinding selnya. Kalau pada tumbuhan itu ada dinding sel, kalau sel hewan tidak ada. Apalagi perbedaan yang paling jelas dari segi lisosom. Lisosom itu hanya terdapat pada sel hewan. Kalau di sel tumbuhan nggak ada. Berikutnya apalagi plastida atau kloroplas yang telah kita bahas tadi. Itu hanya ada pada sel tumbuhan. Kalau di sel hewan nggak ada. Kemudian ada sentriol. Sentriol itu hanya ada pada sel hewan. Kalau di sel tumbuhan dia nggak ada. Kemudian vakuola. Kan tadi sudah Ibu jelaskan juga. Vakuola itu ada pada sel tumbuhan, cuman di sel hewan juga ada. Cuma pembedanya dari segi kecil dan besarnya. Kalau vakuola sel tumbuhan ukurannya lebih besar dibandingkan vakuola di sel hewan. Nah, bentuk sel hewan sama sel tumbuhan juga berbeda. Kalau sel tumbuhan itu bentuknya berubah-ubah dia. Kalau sel hewan ya tetap saja. Ukurannya juga berbeda. Kalau sel hewan ukurannya lebih kecil biasanya dibandingkan sel tumbuhan. Jadi dengan pemaparan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 3 poin penting yang harus anak-anak Ibu pahami pada pembelajaran hari ini terkait dengan sel. Yang pertama, pengertian sel itu sendiri. Kemudian apalagi komponen sel, komponen organiknya, komponen anorganik, itu harus dipahami. Kemudian apalagi yang ketiga, struktur sel hewan sama sel tumbuhan harus anak-anak Ibu pahami. Terutama gambar yang Ibu berikan tadi, pahami gambar, pahami organelnya, dan apa fungsinya. Itu yang paling sering dikeluarkan ketika ujian, ketika ulangan harian yang akan Ibu berikan. Maka tolong pahami sekali gambar dan fungsi dari organelnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tolong pahami, biasanya disajikan gambar. Apa yang membedakan dari segi gambar itu? Dari organelnya, apa fungsi dari organel itu sendiri? Jadi Ibu harapkan dari apa yang telah Ibu paparkan hari ini terkait dengan struktur sel tumbuhan maupun sel hewan, itu bisa dipahami oleh anak-anak Ibu. Nah, sejauh ini, ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak Ibu kepada Ibu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini terkait dengan struktur sel. Ibu sangat memberikan apresiasi sekali kepada anak-anak Ibu yang sudah mau berkontribusi, yang sudah mau ikut mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh, dan juga cukup aktif dari masing-masing kelompok. Oke, pesan Ibu di masa pandemi ini, Ibu harapkan kita semuanya tetap menjaga kesehatan, kurang-kurangi aktivitas di luar ruangan, walaupun aktivitas di luar ruangan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bisa melaksanakan pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Oke, sekian terima kasih Ibu akhiri dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.